Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah berdoa tadi? Sudah. Oke, untuk mengawali pagi hari ini supaya kalian semangat, kita nyanyi dulu ya. Iya. Oke, lagunya seperti biasa yang kita nyanyikan, rajin, terampil dan gembira. Siap? Siap. 1, 2, 3. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pada mudah kalangan, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati katakan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati katakan perilakunya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya, anak. Seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan, jadikan lagu itu sebuah pelajaran untuk kalian, karena di situ perilaku yang baik, kata yang baik, ya, mencerminkan seorang pelajar Pancasila. Walaupun lagunya memang untuk yang kita nyanyikan di Eskul Pramuka ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas seperti biasa, kalian akan bagikan sebuah kertas yang nanti mengkondisikan di mana keadaan kelas kalian hari ini. Mau dibuat peraturan apa lagi? Ya, yang kemarin mungkin ada yang lupa, Pak, pas kita buat kemarin itu ada yang jalan kita belum tulis, dilarang berjalan. Itu kan? Oke, bagikan ya. Silakan diisi. Nanti setelah diisi, silakan kita tempel di depan. Ya. Oke. Silakan diisi. Keyakinan kelas seperti biasa, dilarang ribut, mungkin dilarang makan di kelas, dilarang bercanda, dilarang ya seperti biasa. Oke, silakan yang sudah, silakan ditempelkan di depan. Oke, sudah semua? Sudah. Yang sudah, angkat tangan satu persatu. Silakan maju, tempelkan di sini. Ya. Oke, sekarang. Ya, selanjutnya satu-satu ya. Boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Ya. Oke, lanjut. Ya, terus selanjutnya gantian yang depan dulu ya. Ya, selanjutnya. Ayo, 2 orang langsung, nggak apa-apa, 2 orang langsung. Ya. Kasihan yang situ ya. Ya. Kalau misalnya ini nanti kurang, namanya bisa maju. Ya, lanjut. Apa? Ya, betul. Banyak ya. Ya.
Sudah habis? Ada lagi? Oke, kita perhatikan apa saja yang ada di dalam keyakinan kita, kelas kita hari ini ya. Coba kita sebutkan, Bapak bacakan satu persatu. Saat belajar tidak boleh ribut dan berjalan-jalan. Nah, ini setuju nggak nih? Setuju. Yang kedua, dilarang menyontek. Setuju? Setuju. Yang ini ada dua nih, tidak boleh ribut dalam kelas dan tidak boleh makan dalam kelas. Setuju? Setuju. Tidak boleh jajan. Jalan. Tidak boleh jalan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh keluar masuk kelas. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas. Tidak boleh ke kamar mandi saat jam pelajaran. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Kalau kebulat ditahan berarti ya. Kalian setuju semua berarti ya harus dijalankan dong. Tidak boleh jalan-jalan di saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Dilarang bawa makanan di dalam kelas. Setuju? Dilarang ribut di kelas. Setuju. Dilarang ribut saat jam pelajaran. Setuju. Dilarang makan di kelas. Adik sama tadi ya. Ketika guru menerangkan, memperhatikan guru di depan. Setuju. Dilarang makan saat pelajaran. Sama ya tadi ya. Dilarang berjalan saat jam pelajaran. Sama. Dilarang berjalan, dilarang makan, dilarang ribut, dan dilarang makan di kelas ya. Hampir sama. Nah, itu semua keyakinan kelas kita pada hari ini ya. Yang pertama, Bapak simpulkan. Yang pertama yang paling banyak itu Dilarang berjalan ya. jadi kalian dilarang berjalan. Setuju kan? Setuju. Maksudnya dilarang berjalan, maksudnya dilarang berjalan saat jam pelajaran. Yang kedua, Dilarang makan. dilarang makan ini bukan setiap hari, maksudnya saat jam pembelajaran. Jalan. Yang ketiga tadi yang paling banyak Menyontek. menyontek. Ya, dilarang menyontek. Selanjutnya tidak boleh ribut, banyak ya. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh ribut. Dilarang ribut berarti ya. Tadi banyak kan? Apalagi? Apalagi ini dia. Kayak ke WC tadi gimana? Setuju nggak kalau selama pelajaran tidak boleh ke WC? Tadi setuju. Oke, kalau itu disetujui berarti harus kita lakukan saat belajar. Bapak menerangkan tidak boleh ada yang izin ke WC. Setuju? Tidak. Kalau tidak, berarti tidak kita pakai ya. Selanjutnya sepertinya itu aja. Memperhatikan guru. Setuju? Ya, memperhatikan
guru menjelaskan. Sudah semua? Kalau Bapak lihat semuanya sudah. Ya. Jadi keyakinan kelas kita hari ini adalah yang pertama dilarang berjalan. Yang kedua dilarang makan. Yang ketiga dilarang dilarang. Yang keempat dilarang ribut. Dan yang terakhir kelima dilarang harus maaf, banyak kan dilarang sini jadinya harus. Apa dilarang? Harus memperhatikan guru. Sepakat semuanya? Kalau gitu kita mulai pembelajarannya pada hari ini dengan meyakini sebuah keyakinan kelas kita yang ada di papan tulis yang kalian anak-anak semua buat. Ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah dalam rangka saya ingin menyebarkan sebuah pemahaman budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Ini juga mendukung salah satu tugas saya, yaitu di modul 4 aksi nyata mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya kita speaking dulu ya. Jadi kalau saya tanya kabar, bagaimana kabarnya hari ini? Tangannya dua-duanya sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi ya. Oke, siap? Ya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya. Mudah-mudahan ekonomi kita ikut sehat ya. Amin. Selanjutnya, makna disiplin. Karena kita sedang membahas budaya positif, otomatis tidak lepas dari disiplin. Jadi disiplin itu apa? Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Apa yang terlintas di pikiran Ibu guru, Bapak Ibu guru? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan yang ada. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kata disiplin kadang membuat anak-anak itu merasa trauma. Jadi hukuman maksud saya, hukuman itu kadang membuat murid kita menjadi trauma. Jadi setelah dihukum sekali, kemudian dia menurut bukan karena dia disiplin, tapi karena traumanya dia. Oleh karena itu, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu ketika sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ketika kita sendiri, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi saat kita bisa disiplin sendiri, kita sudah melakukan itu self-discipline. Tapi di saat kita tidak bisa, orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, cetakan kelima 2013, halaman 470. Nah, dari di atas tadi Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain
untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita tadi. Seperti yang diterangkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi ya, kalau kita tidak bisa disiplin sendiri, kita memerlukan motivasi dari luar ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah nilai disiplin ini tidak jauh lepas dari nilai-nilai kemanusiaan atau kebajikan universal. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau tidak tahu, mungkin hari ini pertama kali ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Selain saya juga sedang belajar, saya juga ingin Bapak Ibu juga mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang. Sebenarnya banyak lagi, percaya diri, kesabaran, rajin, berakhlak mulia, itu semua kebajikan universal. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan universal tadi, kita harus membuat sebuah keyakinan. Keyakinan ini agak berbeda dengan peraturan. Peraturan itu dibuat untuk tidak dilanggar, tidak boleh dilanggar, ya kan? Peraturan di jalan raya, peraturan di tempat umum, peraturan di bioskop tidak boleh dilanggar. Berbeda dengan keyakinan, dan peraturan juga apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman. Kembali lagi ke makna dari Ki Hajar Dewantara tadi yang menghukum, berarti kita tidak menggunakan kalimat hukuman. Dalam konteks disiplin tadi kita menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami warga sekelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi selama ini di sekolah kita memiliki peraturan. Dari keyakinan kelas ini nanti bisa kita lebarkan lagi ke keyakinan sekolah. Jadi contohnya seperti apa Bapak Ibu untuk membentuk sebuah keyakinan kelas? Jika kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita harus menentukan dulu apa keyakinan kelas kita pada hari ini. Seperti yang video yang sudah Bapak Ibu lihat, saya mempraktekkan di salah satu kelas tentang keyakinan kelas. Jadi masing-masing anak silahkan menulis harapannya selama pembelajaran nanti, apa yang tidak terjadi supaya dia tidak terganggu. Contohnya, si A menulis dilarang jalan saat pembelajaran, si B menulis dilarang mencontek, si C menulis dilarang izin ke WC saat belajar, si D menulis wajib memperhatikan guru saat menjelaskan. Nah, semua itu nanti kita kumpulkan, bisa dengan cara menempelkan ke depan papan tulis atau bisa juga dengan cara menyebutkan satu persatu.
Setelah itu kita ambil kesepakatan yang mana yang mau diambil. Contohnya saja, kalau ada yang tidak setuju dengan tidak boleh ke WC selama jam pelajaran, dia seandainya ada yang tidak setuju, boleh kita hapus. Jadi dalam pembelajaran itu kita sudah dapat sebuah keyakinan kelas. Apabila melanggar, tidak dihukum seperti peraturan. Lebih tepatnya sebuah teguran. Mungkin ada hukumannya, tapi kalau menurut saya dan yang saya lakukan, hukumannya itu bukan yang berat-berat banget gitu, bukan. Tapi seperti nanti kamu kalau melanggar, membacakan Pancasila ke depan kelas, atau kalau di saat tegang-tegangnya bernyanyi di depan kelas, seperti itu kalau melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini sering kita alami selama mengajar di kelas. Yang pertama, penghukum. Ya, kita bisa jadi seorang penghukum apabila kita melihat anak kita yang sedang melakukan kesalahan, langsung kita hukum. Itu jadinya penghukum. Kita masuk di kontrol penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, mungkin salah satu dari kita, bahkan saya pernah melakukan ini. Kalau dulu sebelum melakukan guru penggerak ini, saya pernah melakukan membuat merasa bersalah ini. Tuh kan, gara-gara kamu kelas jadi ribut, tuh gara-gara kamu kelas jadi kotor. Nah, itu membuat mereka merasa bersalah. Posisi kontrol selanjutnya adalah teman. Teman ini, saya yakin juga Bapak Ibu juga pasti pernah melakukannya. Jika ada murid kita membuat kesalahan atau melanggar, tidak mengerjakan PR atau segala macam lainnya ya, kita menegur dia sambil bercerita, kenapa nggak mengerjakan PR? Oh gitu alasannya. Nah, itu posisi kontrol kita di saat itu menjadi temannya, mencoba menggali informasinya. Jadi dengan posisi kontrol ini, murid merasa lebih enak dekat dengan kita. Selanjutnya, pemantau. Pemantau ini ya seperti kalimatnya, kita memantau, jadi pemantau. Kelima, posisi kontrol kelima adalah manajer. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi yang akan kita bahas selanjutnya. Ini segitiga restitusi, namanya segitiga berarti mempunyai 3 proses. Yang pertama, 3 cara menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah. Ini contoh-contoh kalimatnya ya. Seandainya dalam satu kasus anak itu lambat hadir saat kita belajar, kita tidak boleh langsung menghukum, tidak boleh langsung memarahi, tapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara mungkin nanti dipanggil ke kantor setelah pembelajaran selesai, atau saat istirahat teman-temannya keluar, dia kita diamkan dulu di kelas. Salah satu pertanyaan yang bisa dipakai seperti ini, soalnya banyak lagi. Buat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Keyakinan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menjelaskan ini. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya si Budi tahu kenapa ibu suruh tetap di kelas. Tidak tahu Bu ya, mungkin karena Budi terlambat. Nah, Budi kenapa bisa terlambat? Saya juga dulu pernah terlambat Budi, tapi kita tahu kan terlambat itu perbuatan tidak baik. Nah, seperti itu. Kita mendekatkan dulu ya, menstabilkan identitasnya dulu supaya menggali informasi selanjutnya lebih enak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini seperti ini. Budi tadi kan terlambat. Bapak di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena
Bapak di sini ingin membantu Budi supaya memecahkan atau tidak terlambat lagi. Budi pasti punya alasan kenapa Budi terlambat. Nah, seperti itu kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan. Anu Pak, tadi malam saya kebanyakan main HP, jadi tidurnya juga kemalaman. Nah, bisa kita gali informasinya. Memang main HP apa? Game Pak atau apa? Nah, baru di situ lah. Biasa tidur jam berapa kalau nggak main HP? Jam segini Pak. Jadi gara-gara main HP tidurnya jam 12 ya. Nah, itu kan penyebabnya. Nah, dari situ kita bisa masuk. Kalau kamu tahu penyebabnya, berarti kamu bisa mengatasinya kan? Kalau Budi sudah tahu sekarang penyebabnya apa, jadi kapan Budi bisa berubah? Nah, seperti itu ya. Apakah Budi mau lagi bermain HP dengan konsekuensi nanti akan terlambat? Nah, itu validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Seperti sebelumnya tadi, keyakinan kelas tadi tidak boleh terlambat, mungkin salah satunya seperti itu. Kita bisa tanyakan ke dia, Budi ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu, apa salah satunya tentang keterlambatan Budi? Disiplin Pak mungkin jawabannya, atau tidak boleh terlambat Pak, atau datang tepat waktu Pak. Nah, Budi tahu kalau Budi sudah melanggar salah satu keyakinan kelas kita ya, maka Budi nanti akan menerima konsekuensinya ya. Mungkin seperti tadi menghafalkan, yang lebih konsekuensinya itu yang lebih bermanfaat lah, menghafalkan Pancasila seandainya kalau dia belum hafal, seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif kedisiplinan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.